Berharap adik-adik semua yang di rumah dalam keadaan sehat ya, dengan keluarganya tentunya. Nah, adik-adik, hari ini kita udah minggu ini ya, kita udah masuk awal minggu ya, di bulan baru, bulan Juni. Wah, gak kerasa ya, kita udah bulan Juni aja. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita Alkitab, kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan. Untuk itu, Lause Siska mengajak adik-adik untuk semuanya duduk manis ya. Semua duduk manis, kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum masuk ke dalam ibadah, semuanya udah pada duduk cantik-cantik kan? Udah pakai pakaian rapi kan? Nggak sambil tiduran kan? Nah, kalau semuanya sudah siap, yuk kita berdoa membuka ibadah kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh datang Tuhan untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Berikan kami konsentrasi dan biarlah kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo Lause, apa kabar? Kabar baik Lause. Nah Lause, ya. Hari ini hari apa Lause? Hari Minggu. Nah kalau hari Minggu kita ngapain Lause? Kita mau siapkan hati kita untuk ibadah. Nah ibadah apa Lause? Sekolah Minggu. Sekolah Minggu tentunya Lause ya. Nah kita mau lihat tuh Lause, anak-anak dan orang tua, papa mama sudah siap untuk sekolah Minggu Lause. Sekolah Minggu untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Lause. Nah Lause, gimana Lause? Kita mau sapa anak-anak dan papa mama. Yuk kita sapa yuk. Shalom anak-anak. Shalom papa mama. Selamat hari Minggu buat semuanya. Ya. Yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, anak kesayangan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi Lause. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Lause,
kita bersyukur ya kalau hari-hari kita selalu disertai dan dijaga Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Yuk Lause. kita mau menyanyikan lagu apa Lause? Mata Tuhan melihat. Sambil tepuk tangan Lause. Ya, yuk anak-anak boleh sambil tepuk tangan ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, Yes. apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. No, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ingat. Ingat, Tuhan melihat. kita akan Ya. siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak semua duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya dan siapkan juga hati anak-anak untuk kita memuji Tuhan dan kita juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita akan memuji Tuhan lagu. Ku di tanganmu. Iya kita akan menyanyikan Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, Ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi Lause. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. sekali lagi di pikiranmu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini selalu mendapatkan kesempatan yang terbaik Tuhan untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami boleh bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai Lause yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak semuanya. Wah, lihat nih,
Langsung Siska udah pakai tas, udah pakai jaket. Kira-kira mau kemana ya? Nah, adik-adik, langsung Siska sebenarnya mau traveling, mau liburan. Tapi kemana ya? Coba pikir-pikir dulu ya. Langsung Siska mau ke Swiss deh. Swiss yang tempatnya ada danau-danaunya itu loh, yang ada bukit-bukitnya itu, yang banyak rumput hijau. Pokoknya keren banget, kayak yang di film Korea, drama Korea yang Crash Landing on You. Langsung Siska mau ke sana. Tapi biar lebih keren, langsung Siska mau pakai kacamata dulu, oke? Tunggu. Sebelum pergi, kalau ke Swiss itu berarti langsung Siska harus bisa bahasa di sana dong. Di sana itu bahasanya ada 4. Ada Jerman, ada Prancis, ada Itali, atau bahasa Roma. Aduh, langsung Siska mau ke sana tapi nggak bisa bahasanya. Nanti kalau ke sana, nggak ngerti ngomong apa. Ya udah deh, kita ganti kota aja. Kita ganti negara, bukan kota. Gimana kalau ke Jepang? Langsung Siska mau ke Jepang, lihat Gunung Fuji sama bunga-bunga sakura. Oke, pakai kacamata lagi biar kayak gaya gitu. Tunggu dulu. Kalau misalnya mau ke Jepang, berarti langsung Siska juga harus bahasa Jepang dong ya. Kan nanti nggak ngerti, mau beli makan nggak ngerti bahasanya apa, mau naik kendaraan, naik bus, mau jalan-jalan di sana kan harus bisa bahasa sana ya. Tapi langsung Siska nggak bisa. Aduh, inilah ya. Ada ide, langsung Siska ada ide. Gimana kalau kita ke Yerusalem? Nah, di sana kan kotanya bersejarah banget tuh, ada. Nah, kita ke Yerusalem aja ya. Tunggu dulu. Sama aja sih ya, kalau misalnya langsung Siska ke Yerusalem, terus ngajakin anak-anak semuanya, adik-adik semua juga ikut ke Yerusalem, berarti kita juga harus bisa bahasa di sana dong, iya nggak? Karena nanti kita ke sana mau jalan-jalan tapi nggak bisa bahasa apa-apa. Ternyata ya, memang belajar bahasa itu tuh penting ya adik-adik ya, karena kalau kita mau kemana-mana kita harus mengerti bahasa. Nah, sama adik-adik, kalau kita mau dengerin firman Tuhan, kalau kita mau dengarkan apa yang dikatakan lose-lose tentang firman Tuhan, khotbah-khotbah di gereja, pemberitaan Injil Tuhan, kita kan juga mesti mengerti ya bahasa yang disampaikan oleh Lose atau hamba Tuhan itu. Jadi kita bisa mengerti, maksud Tuhan itu tuh ini ternyata. Nah, adik-adik, sama nih, ada satu cerita di Alkitab di mana ada beberapa orang, banyak orang itu tuh datang dari berbagai tempat atau berbagai negara yang beda-beda bahasanya gitu ya. Mereka semua datang ke Yerusalem. Tapi anehnya adik-adik, pas rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus itu memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang dari negara lain itu, dari tempat lain itu kok bisa mengerti ya? Adik-adik mau tahu kan cerita lebih detailnya lagi? Nah, sekarang duduk manis, Lose Siska akan ceritakan cerita Alkitab. Nah, adik-adik semua, tadi Lose Siska kan bilang kita akan dengar cerita Alkitab. Nah, hari ini adik-adik semua yang di rumah yang ada Alkitabnya, boleh ya diambil Alkitabnya, terus kita buka tuh dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Nah, sudah jelas nih di Alkitab ini diceritakan tentang hari Pentakosta. Nah, gimana sih cerita hari Pentakosta itu? Nah, jadi kayak gini nih adik-adik semua ya. Jadi hari Pentakosta itu dulu nih ya, dulu banget ya, sebelum ada Roh Kudus turun gitu ya. Dulu ternyata
Pentakosta itu adik-adik adalah hari raya tahunan Yahudi. Jadi setiap tahun tuh sebenarnya dirayain pada zaman itu ya, yang disebut juga hari raya Minggu-Minggu. Nah, istilah Pentakosta itu sendiri adik-adik artinya ke-50 gitu ya, atau 7 minggu. Nah, itu dihitungnya setelah Paskah pada zaman itu dulu. Jadi di hari itu ngapain ya orang Yahudi? Nah, dulu nih ya, orang Yahudi yang masih taat, karena dulu Tuhan Allah itu berfirman ya di kitab Keluaran sama di kitab Imamat gitu, Tuhan udah kasih peraturan. Nanti setiap orang Israel gitu ya, nanti kalau misalnya sudah panen gandum atau buah-buahan, anggur yang bagus-bagus semuanya, itu akan dipersembahkan ke Tuhan gitu. Nah, jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang masih taat, masih ingat sama perintah ini, walaupun dia itu di tempat yang jauh banget ya, dia datang, mereka itu datang ke Yerusalem. Makanya pas hari Pentakosta itu, adik-adik, banyak orang dari berbagai tempat itu datang ke Yerusalem, berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya orang Yahudi ini yang setiap tahunnya dirayain gitu, untuk mempersembahkan hasil-hasil panen mereka yang terbaik, yang bagus-bagus, yang buah-buah yang segar-segar, pokoknya yang panennya tuh yang bagus semua dikasih, dipersembahkan sama Tuhan gitu ya. Nah, adik-adik, pas mereka semua dari berbagai tempat itu ya datang berkumpul di Yerusalem. Nah, murid-murid Tuhan Yesus kan juga di Yerusalem. Ingat nggak adik-adik? Dulu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kan bilang gini ya, kamu semuanya murid-muridku tinggal ya di Yerusalem. Jangan kemana-mana dulu sampai aku kasih Roh Kudus ke kalian. Jadi aku nggak pergi meninggalkan kalian begitu aja. Nanti aku akan kirimkan Roh Kudus ke teman-teman semua, ke murid-muridku semuanya. Nah, supaya kalian bisa memberitakan Injil. Kalian punya kuasa. Roh Kudus itu yang akan bantu kalian. Nah, pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul nih adik-adik di satu tempat. Orang-orang juga di luar tuh banyak banget gitu ya, karena mereka pada datang ke Yerusalem. Tiba-tiba nih adik-adik semuanya datanglah bunyi seperti tiupan angin keras banget gitu ya, kayak badai gitu, anginnya kenceng banget gitu ya. Nah, sampai angin itu tuh masuk di seluruh rumah-rumah gitu ya, sampai murid-murid Tuhan Yesus juga itu merasakan. Jadi aneh, loh ada apa ini? Kok tiba-tiba ada angin kenceng kayak begini? Jangan-jangan ada bencana alam gitu ya, atau angin topan gitu. Nah, pas udah angin bertiup kencang gitu ya, tiba-tiba nih adik-adik muncullah lidah-lidah api hinggap di atas murid-muridnya Tuhan Yesus. Waduh, dan tahu nggak adik-adik, pas lidah-lidah api itu hinggap di para murid-murid Tuhan Yesus itu, murid-murid Tuhan Yesus itu penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa dengan bahasa orang-orang yang ada di situ. Maksudnya apa lo Siska gitu. Jadi pada saat itu ketika Roh Kudus ada turun gitu ya, seperti lidah-lidah api di murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ini tiba-tiba semua bisa berbahasa pakai bahasa orang-orang yang hadir di sana. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia di sana datang misalnya lo ya, lah murid-murid itu juga bisa gitu, sehingga kita orang Indonesia bisa mengerti gitu. Mereka memberitakan Injil, mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang perbuatan-perbuatan besar Allah melalui Tuhan Yesus gitu. Dan tahu nggak adik-adik,
semua orang dari berbagai tempat itu bisa mengerti loh. Mereka ngomong apa itu bisa mengerti. Tadi kan Lose Siska mau ke Swiss aja takut, karena nanti di sana orang Swiss ngomong-ngomong Lose Siska nggak ngerti. Mau ke Jepang juga tadi mikir ya, aduh nanti kalau ke sana nggak ngerti bahasanya. Lah ini adik-adik enggak loh. Semua orang yang datang di situ bisa mengerti. Jadi nggak usah pakai penerjemah lagi, nggak usah pakai tour guide lagi gitu. Mereka langsung mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid, oleh para rasul itu. Nah, sampai adik-adik ya, semua orang-orang itu tuh bingung gitu ya, bertanya-tanya, heran-heran gitu ya. Kayak yang di ayat 7 nih sampai ayat 11 gitu ya. Mereka tercengang-cengang, heran gitu. Terus mereka bilang, loh bukankah mereka semua itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita semua masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai sehari-hari. Kok bisa ya? Kita kan orang dari Portia, dari Media, dari Elam, penduduk Mesopotamia, dari Yudea dan Kapadokia, dari Pontus dan Asia. Terus ada juga orang Frigia dan orang Pamfilia. Terus ada juga Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene gitu ya. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab gitu ya. Loh, kok kita bisa mendengar ya, mereka itu bisa berkata-kata dalam bahasa kita gitu. Dan mereka mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu luar biasa. Mereka memberitakan Injil dengan bahasa kita. Wah, mereka bingung. Dan ternyata adik-adik, ketika hari raya Pentakosta itu, pada saat itu Roh Kudus tercurah, Roh Kudus diturunkan, dikirim untuk menolong para murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan melalui Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Supaya semua orang dari berbagai negara, berbagai tempat di ujung bumi ini itu bisa mengerti tentang Injil Tuhan. Wah, jadi sekarang adik-adik makanya ya, kalau dulu sebelum hari keturunan Roh Kudus itu orang Yahudi tahu nih, oh Pentakosta itu saatnya kita memberikan hasil panen kita ke Tuhan gitu ya, di hari ke-50 setelah Paskah. Tapi sekarang kita mengerti bahwa Pentakosta itu adalah hari keturunan Roh Kudus. Jadi apakah Roh Kudus itu turun cuma satu kali aja, cuma zaman itu aja, terus sama murid-murid Tuhan Yesus aja? Kalau kita nggak dapet gitu. Nah, enggak adik-adik, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita semua, dalam diri adik-adik. Ketika adik-adik terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah punya Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus itu yang juga akan menolong kita, sama kayak menolong para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita ditolong juga. Untuk apa? Untuk memberitakan firman? Iya, jelas ya. Kita juga ditolong untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita malas belajar, Roh Kudus tuh yang ingetin, Siska, kamu belajar biar nanti dapat nilai yang bagus, biar nanti kamu bisa jadi berkat teladan buat orang-orang di sekitar kamu. Oh iya ya, yaudah deh saya belajar. Nah, Roh Kudus begitu adik-adik, dia yang menolong kita, membantu kita untuk melakukan
melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita bisa tahu karena ada Roh Kudus dalam diri kita, dan kita bisa melakukannya karena ada Roh Kudus juga yang menolong dan menyertai kita semua. Kiranya kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman ya, sama kayak murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dengan berani memberitakan firman, berani tanpa takut melakukan kehendak Tuhan. Kita juga punya Roh Kudus dan kita mesti berani dan tidak takut untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, amin adik-adik ya. Adik-adik, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kami Roh Kudus di dalam diri kami untuk menolong kami, untuk menghibur kami, dan menuntun kami di jalan yang Tuhan kehendaki. Mampukan setiap kami anak-anak Tuhan untuk semakin peka dengan suara dan tuntunan pimpinan Roh Kudus, supaya kami tidak jalan menjauh daripada jalan Tuhan, tetapi kami selalu berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.